Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral akhwat wal ummahat, jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan untuk kita pagi hari ini. Allah mudahkan langkah kita semuanya hadir di majlis ini kembali di setiap Kamis secara rutin. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dan semoga setiap duduknya kita di majlis ilmu seperti ini adalah tanda cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat, Allah akan mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara-perkara agama. Allah itu kalau ingin hamba jadi baik, Allah tidak hamparkan untuk dia dunia. Allah kalau menginginkan seorang hamba itu jadi hamba yang baik, Allah tidak jadikan semua urusan-urusan materinya dimudahkan oleh Allah. Semua masalah-masalah hidupnya diselesaikan. Allah ketika menginginkan hamba itu baik, Allah yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faham dalam perkara-perkara agama. Karena jika seorang hamba faham dalam perkara-perkara agama, masalah sepelik apapun akan terasa ringan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah menginginkan hamba itu baik, Allah menginginkan hamba itu masuk surga, maka dengan ilmulah seseorang bisa melihat setiap celah dan setiap aktivitas dalam kehidupannya itu bisa bernilai kebaikan dengan cara pandang ilmu. Inilah kemudian yang harus kita syukuri di pagi hari ini. Allah mulai pagi kita dengan mendekat kepada ilmu dan majelis ilmu. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari dianugerahi Allah kefahaman yang baik, dan setiap kefahaman yang baik dapat melandasi setiap amalan yang kita kerjakan, dan setiap amalan yang didasari dengan ilmu yang difahami menjadi amalan yang absah dan diterima oleh Allah. Dan setiap amalan yang diterima oleh Allah semoga mengundang dan mengandung rahmatnya Allah, dan setiap rahmatnya Allah semoga menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga perkumpulan kita ini bukan hanya perkumpulan di dunia, tapi juga perkumpulan bertetangga di surga. Amin, Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan seri alamat bahagia yang keempat. Seri alamat bahagia yang keempat ini adalah lanjutan dari kisah antara murid dan guru yang bernama Syaqiq al-Balkhi yang memiliki murid namanya Hatim al-Asam. Ketika Syaqiq bertanya kepada muridnya, "Wahai Hatim, berapa tahun kau menyertaiku?" 33 tahun wahai guru. "Apa saja ilmu yang kau dapatkan selama menyertaiku?" Maka Hatim al-Asam mengatakan, "Ada 8 pelajaran penting yang aku dapatkan selama 33 tahun aku menyertaimu." Maka kemudian Syaqiq al-Balkhi mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Selama 33 tahun kok baru 8 ilmu saja yang kamu dapatkan.
Ya. Kemudian siapa? Hatim Al-Asham mengatakan, wahai guru, memang 8 pelajaran inilah yang aku dapatkan, karena dari 8 pelajaran inilah sudah cukup menjadikan bekal untuk aku selamat dunia dan akhirat. Ya, bagiku 8 ini sudah cukup menjadi jalan kebahagiaanku dunia dan akhirat. Maka kemudian Syaqiq Al-Balkhi meminta muridnya untuk menyebutkan satu persatu. 1 sampai 3 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kita ulang sejenak, yang pertama adalah tentang kekasih paling setia, yaitu amal salih. Kemudian yang kedua, bagaimana Hatim Al-Asham juga mempelajari ilmu penting, jalan kebahagiaan. Yang kedua adalah meredam hawa nafsu. Yang ketiga adalah dengan berbagi, ya, karena berbagi itu, ya, berarti kita mengekalkan apa yang kita miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, kata Allah di surah An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisi kalian pasti akan habis, sedangkan apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal abadi selamanya. Nah, kita sekarang masuk ke poin yang keempat. Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asham, lalu apa yang keempat, wahai Hatim? Maka Hatim mengatakan, yang keempat, wahai guru, aku melihat dunia ini, aku saksikan ada sekelompok orang yang mengira bahwa kemuliaan manusia terletak pada banyaknya karib kerabat dan keluarga. Mereka berbangga dengan semua itu. Banyak teman, banyak koneksi, banyak keluarga, banyak link. Mereka berbangga dan berbahagia dengan hal itu. Lalu ada sekelompok yang lain yang mengira bahwa ketinggian dan kemuliaan manusia itu terletak pada banyaknya harta dan anak, sehingga mereka berbangga dengannya. Selain itu, aku juga melihat, wahai guru, selain orang itu bangga karena banyak teman, keluarga, koneksi, link, dan lain sebagainya, kenalan, aku juga melihat ada orang itu yang menganggap kemuliaan diri itu ada banyaknya harta dan keturunan. Ya. Lalu aku melihat kelompok yang ketiga, kelompok yang lain mengira bahwa kemuliaan manusia itu terletak pada kemampuan untuk melakukan amarah, kecaman, pukulan, dan menumpahkan darah. Kekuasaan, fitnah kekuasaan ini, ya. Orang kalau berkuasa itu, ya, ujiannya adalah kesemena-menaan, kezaliman, ancaman, ya, kemudian penumpahan darah dan lain sebagainya. Lalu kuperhatikan firman Allah yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka aku mengetahui bahwa Al-Quran itu benar, sedangkan segala prasangka manusia itu salah. Dengan demikian aku memilih jalan ketakwaan agar termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gurunya ketika mendapatkan keterangan dari muridnya Hatim Al-Asham, gurunya Syaqiq Al-Balkhi mengatakan, engkau benar, wahai Hatim. Hadirin yang dimuliakan Allah, jalan bahagia yang keempat adalah bagaimana seorang memilih jalan ketakwaan, mengusahakan takwa sepanjang hayatnya. Ya. Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah wasiatnya Allah untuk hamba-hambanya. Jadi kalau ada wasiat yang paling mulia dan yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran dari Allah kepada hambanya, itu wasiat takwa, ya. Misalnya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 131, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 131,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha." Dan benar-benar telah, walaqad wassayna. Nah itu ya. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba. Sungguh kami telah mewasiatkan, kami Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, kaum sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, ya, kepada kalian, anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata wasaina itu, ibu yang dimuliakan Allah, wasaina itu artinya mewasiatkan, ya. Dan Allah memulainya dengan dua kalimat takkid. Dan lamnya itu lamu taukid. Dan benar-benar, qad, telah, sungguh-sungguh kami wasiatkan kepada utul kitab, orang-orang yang menerima kitab, yaitu orang Nasara dan orang Yahudi, ya, kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada kebaikan yang lebih penting dalam kehidupan seorang hamba yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan itu diikuti, melainkan ketika seseorang itu berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, pertanyaan berikutnya, mengapa harus bertakwa? Ya. Mengapa harus bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali jaminan kebaikan untuk orang yang bertakwa. Di antara jaminan kebaikan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 jaminan hadir. Jaminan yang pertama, ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu apa? Allah akan selalu membersamai dia di mana saja dia berada. Ini jaminan pertama. Surah Al-Baqarah 194. Apa kata Allah? Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Potongan ayat terakhir itu. Al-Baqarah 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, ya, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan orang yang membuat kita nyaman dan aman, itu saja rasanya sudah lega sekali. Ya, di rumah kita ada suami kita, ada di rumah kita ada anak laki-laki kita, atau siapapun yang membuat kita merasa aman, ya, itu sudah lega sekali. Lalu bagaimana kalau yang membersamai kita adalah Allah Jalla Jalaluhu? Annallaha ma'al muttaqin. Sampai Allah katakan wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini jaminan pertama. Jaminan Allah membersamai hambanya, atau sering disebut ma'iyatullah. Ya, ma'iyatullah. Jaminan yang kedua adalah Allah berikan untuknya ilmu laduni. Ilmu apa? Laduni. Pernah dengar, Bu, ilmu laduni? Nah, ini kita jelaskan. Ilmu laduni itu ilmu yang diberikan kepada seseorang tanpa ada proses belajar. Kalau pagi hari ini kan kita belajar, dapat ilmu, ada prosesnya. Prosesnya apa? Thalabul ilmi, majelis ilmu. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, itu privilege keduanya Allah kasih ilmu laduni. La itu artinya tidak, duna itu artinya tanpa.
ilmu yang diberikan tanpa belajar. Gimana itu, Ustaz? Hanya orang-orang bertakwa, ya, hanya orang-orang bertakwa, hanya orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan Allah firasat yang kuat dan ilmu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berupa wahyu, bukan berupa ilham, tapi firasatnya itu dijaga oleh Allah dan dituntun oleh Allah. Itu sesuai dengan Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 282. Ini ayatnya panjang sekali, ya. Ini admin mesti bingung. Ustadz kok bahas ayat hutang malahan ini, ya. Nah, ini 282 itu ayat paling panjang dalam Al-Qur'an ini. Satu muka, ya. Hanya kita ambil highlight di pertengahan. Di pertengahan ada kalimat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tuh, paling bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Setelah Allah, memang konteksnya ini konteks hutang piutang, tapi kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat apa? Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Semua bentuk muamalah kita itu harus pakai aturan Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah yang akan menjadi muallimmu. Niscaya Allah yang akan membimbingmu sendirian. Niscaya Allah yang akan mengajarimu sendirian. Ini namanya ilmu laduni. Makanya sampai sekarang saya meyakini ada orang di antara hamba-hambanya Allah selain Nabi dan Rasul yang mana mereka ini memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap firasatnya, kemudian batinnya itu betul-betul dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Syaratnya satu saja. Syaratnya apa? Mereka menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa sering kita berada di persimpangan jalan yang kita kadang ragu persimpangan jalan dalam kehidupan kita, ya. Kita ragu ini mau ke kanan apa ke kiri nih, ya. Ambil atau enggak nih. Lanjut atau berhenti. A atau B. Fulan atau allan. Kadang-kadang kita bingung itu. Dikasih dua pilihan minimal atau lebih bahkan. Ya, disitulah kemudian fungsi ketakwaan itu berguna, hadirin. Karena orang-orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala ilmu ini, mereka adalah orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah. Artinya pilihannya selalu tepat. Selalu mendapatkan tuntunan, bimbingan, petunjuk, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini keistimewaan kedua. Mengapa kita harus bertakwa? Karena Allah jamin wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan memberikan pengajaran kepadamu. Muallim, allama yu'allimu itu artinya ta'lim. Kayak gini nih hadirin. Ini kan proses ta'lim kan. Ajar mengajar. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, gurunya bukan ustadz lagi, gurunya bukan ustadzah lagi, gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala, privat. Ya. Tidak dibuka untuk umum. Dan tidak berbayar. Biasanya kan yang khusus itu berbayar, ya. Tapi ini sudahlah khusus gratis. Tidak sejam 2 jam seminar, tapi all time. Sepanjang waktu. Butuh apa langsung dikasih sama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innalaha nurun minallah. Takutlah kamu sama firasatnya orang-orang beriman. Firasatnya orang-orang solih. Firasatnya orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena firasatnya mengandung cahaya dari Allah. Dituntun sama Allah. Ya. Nah, ini yang kita inginkan. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita bimbang dan bingung, ya, mana yang benar, mana yang salah, membuat kita ragu dan khawatir. Maka kita butuh selain ma'iyatullah, kita butuh bimbingan langsung dari Allah, ya, butuh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang didapatkan? Mengapa kita harus bertakwa? Yang ketiga, kita akan mendapatkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa, Ustaz? Buka surah Al-Anfal
29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan al-furqan. Apa al-furqan? Ya terjemahnya kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wah, ini butuh sekali nih hadirin. Karena apalagi di akhir zaman ini ya, yang benar dan yang kelihatannya benar sulit dibedakan. Yang salah dan yang kelihatannya salah juga sulit dibedakan. Kita butuh bimbingan Allah, makanya orang yang bertakwa Allah kasih jaminan al-furqan, pembeda. Dia bisa membedakan. Kalau ada keburukan di depan matanya itu muncul rasa risih, muncul rasa gak enak, ya. Kalau ada kebaikan muncul rasa antusias, hirs, rasa tamak untuk mendapatkan kebaikan tersebut, ya. Dan orang-orang yang sebaliknya tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak diberikan sensitivitas itu, hadir. Justru sebaliknya. Kalau ada keburukan, kemaksiatan, dosa di depan matanya, dia tergoda dan antusias untuk mengambilnya. Waliyatubillah. Dan ketika dia melihat kebaikan, ajakan-ajakan kebaikan, ketaatan, dia merasa berat untuk mengambilnya. Padahal yang ketiga ini adalah cirinya orang yang bertakwa. Ada seorang ulama, guru kami, namanya Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala. Kitab-kitabnya kami bahas di beberapa majelis taklim. Ya, dalam salah satu kitab beliau namanya, judulnya Silsilatu A'malil Qulub, ya, amalan-amalan hati. Beliau sebutkan tanda orang itu benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala itu dua. Satu, dia dipersulit untuk melakukan kemaksiatan. Dua, langkahnya dipermudah untuk melakukan ketaatan. Itu tanda yang paling nyata. Jadi Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan mempersulit dia melakukan kemaksiatan. Ada ajakan keburukan, awalnya dia tergoda, tapi ada saja penghalangnya. Imma kemudian dikirim penghalang, misalnya paku di tengah jalan, terus tiba-tiba bannya gembes, bannya bocor, atau tiba-tiba langsung udah cuaca mendung hujan, akhirnya dia nggak jadi berangkat, dan seterusnya. Itu orang-orang yang dicintai Allah itu selalu dipersulit dia untuk melakukan keburukan. Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat begini, ini hadis ini termaktub dalam kitabnya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah. Ibu yang punya buku Sirah Nabawiyah di rumah itu ya, yang tebal itu, yang warnanya biru, ya, itu di situ ada sebuah riwayat, sahabat itu penasaran sama Rasulullah. Sahabat tanya ke Rasulullah begini, ya Rasulullah, orang semulia dirimu ini apa pernah bermaksiat ya Rasulullah? Ya. Di sahabat ini ya unik-unik ya, tanyanya aneh-aneh. Ya. Pernah khilaf enggak ya Rasulullah? Jawab Rasulullah ini apa? Rasulullah SAW bilang begini, redaksi hadisnya begini, ma kuntu a'malu amaliyatan jahiliyatan fi hayati illa fisnataini. Aku belum pernah bermaksiat, aku belum pernah melakukan amal jahiliyah dalam hidupku kecuali 2 kali saja, kata Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, dulu ketika aku masih muda, aku dan kawan-kawanku biasa dikasih pekerjaan sama orang-orang Mekah, mencarikan rumput untuk kambing-kambing mereka. Nah, ini juga jadi dalil bahwa semua nabi dan semua rasul itu adalah penggembala kambing. Ya, jadi profesi awal sebelum diutus sama jadi nabi dan rasul itu, para nabi dan para rasul semuanya penggembala kambing, hadirin. Ya. Lah Ustaz, kenapa kok suruh sebelum mengurus umat disuruh ngembala kambing dulu? Karena kalau mengembala kambing lulus, ngurus umat insya Allah lulus. Kenapa? Kata para ulama, kenapa kok? Apa hikmahnya Allah menjadikan para nabi itu mengembala kambing dulu? Karena mengembala kambing itu mengajari satu ketawaduan, sehingga nanti tidak sombong kalau dikasih sesuatu sama Allah. Jadi tawadhu, jadi rendah hati. Karena yang digembala apa? Kambing ya ini.
Yang kedua, Pak, mengembala kambing itu melatih kesabaran. Karena gembala kambing itu Masya Allah berat hadirin. Kalau Anda pernah datang ke kandang-kandang kambing itu, semua peternak kambing sepakat ini. Kambing 5 dijejer, kemudian dikasih makan. Ini jatah untuk si A, B, C, D, E. Sudah dijatah di depan matanya. Kambing E nyerobot makanannya kambing A. Itulah kambing hadirin. Ya. Sudah dibagi. Ya. Belum yang kejepit, belum yang bersihin kotorannya dan lain sebagainya. Ya. Maka mengembala kambing itu mengajari kesabaran. Yang ketiga, mengembala kambing itu ya menjadikan seseorang banyak merenung dan mentadaburi kebesaran Allah di alam. Ikan lumput itu kan membuat kita bertadabur. Loh, ini loh makhluknya Allah. Ada gunung, ada langit, ada bumi dan lain sebagainya. Ya, para ulama juga membahas mengapa kok tidak mengembala unta saja. Ya. Kenapa para nabi dan para rasul kok pengembala kambing bukan pengembala unta? Karena ternyata unta itu, orang yang mengembala unta itu akan seringkali menyebabkan satu, dia angkuh. Ya. Orang mengembala unta itu merasa unta nih loh, ya, yang dipelihara, ya. Jadi sesuatu yang mahal kan, ya, membuat dia itu angkuh dan hilang ketawaduan. Ya. Sehingga kemudian para nabi dan para rasul diutus untuk mengembala kambing. Lah, ceritanya Rasulullah itu bilang begini, dulu waktu saya masih muda, kami biasa mengembalakan kambing-kambingnya orang Mekah, mencarikan makanan rumput di luar kota Mekah. Sampai suatu hari, ya, ada suara dendangan musik dari dalam kota Mekah, sangat keras suaranya. Kemudian karena aku tidak tahu kebiasaan orang Mekah sebelumnya, jadi betul-betul Rasulullah itu dijaga sama Allah. Sampai kemudian aku bertanya kepada kawanku, suara apa itu wahai kawanku? Maka kawannya Nabi SAW ini berkata, wahai Muhammad, masa kamu tidak tahu? Itu suara kalau ada seorang laki-laki melamar seorang putri tokoh di kota Mekah. Kalau lamarannya diterima, mereka akan mengadakan pesta besar-besaran, laki-laki perempuan campur di situ, mereka kemudian mendendangkan dendangan musik yang sangat keras. Lah karena Rasulullah penasaran, Rasulullah SAW kemudian berkata, karena aku belum pernah melihat acara semacam itu, maka aku berkehendak untuk mendatangi tempat itu. Kulangkahkan kakiku selangkah, 2 langkah, 3 langkah kaki, tapi tiba-tiba Allah mengirimkan kepadaku rasa kantuk yang sangat berat. Kantuk Rasulullah. Akhirnya aku terlelap. Selesai aku terlelap, terbangun dari tidurku, aku bertanya kepada kawanku karena suaranya hilang. Wahai kawanku, mana suara tadi kok sudah tidak ada? Bagaimana kamu ini Muhammad? Kamu ini tidur sangat lama. Suaranya hilang berarti acaranya sudah selesai. Nah, kata Rasulullah, hal yang demikian itu tidak hanya terjadi sekali dalam hidupku. Beberapa hari atau beberapa pekan kemudian, beberapa waktu kemudian, ada lagi suara itu dan aku mencoba untuk mendatanginya. Lebih serius daripada yang pertama. Lagi-lagi Allah kirimkan kepadaku rasa kantuk yang sangat berat dan aku tertidur. Dan lagi-lagi aku terhindar dari acara itu. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan hadis ini dengan keterangan para ulama tadi bahwa orang yang benar-benar diperhatiin Allah, dicintai Allah, tanda pertamanya itu ketika dia bahkan berhadapan dengan kemaksiatan, Allah akan persulit langkahnya untuk mendatangi. Allah jaga tubuhnya dari segala dosa dan maksiat. Ya, ada furqan. Ya, ada rasa yang membuat dia akhirnya, ada rasa suasana kondisi membuat dia akhirnya jauh dari keburukan. Sebagaimana tanda yang kedua, orang itu akan senantiasa dimudahkan jalannya untuk, diringankan jalannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mudah melakukan ketaatan. Yaitu yang disebut furqan. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, jaminan pembebasan dari neraka. Kalau bertakwa mesti selamat dari neraka. Jaminan apa? Pembebasan dari neraka. Buka surah Maryam ayat 71, 72.
Ayat 71-nya, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang di antaramu kecuali mesti melewati neraka, kata Allah. Melewati sirat. Para ulama berselisih pendapat tentang ayat ini, nanti dibuka tafsirnya. Sebagian mengatakan semua orang itu mesti mampir ke jahanam. Ya. Sebagian mengatakan bukan jahanam, wariduha, hanya itu bukan neraka tapi hanya itu sirat. Sirat itu apa? Jembatan yang bawahnya neraka menuju surga itu ya. Ya. Tapi kalau kita mengambil makna yang ini berarti diartikan sirat. Ya. Tidak ada seorang pun di antaramu kecuali tidak ada seorang pun di antaramu kecuali pasti dia melewati sirat, melewati neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang telah ditetapkan. Hatman maqdiyah itu sudah tertulis dalam Lauhil Mahfud. Kemudian lihat ayat ke-72-nya. Summa nunajjil ladzina taqau, kata Allah. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dikasih jaminan sama Allah. Kalau bertakwa tidak tersentuh api neraka. Ya. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya, dan membiarkan, nadharu itu membiarkan orang-orang yang zalim itu tersungkur ke dalam neraka. Jadi kalau kita bertakwa dapat jaminan. Kita melihat apinya tapi kita tidak tersentuh api neraka. Ya. Tergantung memaknainya. Kalau wa imminkum illa wariduha itu diartikan semua orang pasti masuk neraka, maka khusus orang-orang bertakwa ikut masuk neraka, cuman tidak tersentuh apinya. Karena sudah dijamin sama Allah. Kalau kita mengartikan itu sirat, berarti kita akan berhasil melewati si sirat kalau kita bertakwa. Jaminan keempat. Jaminan kelima. Allah akan jamin untuk kita semua solusi dari semua kesulitan. Allah jaminkan jalan keluar dari semua kesulitan. Makhraj itu jalan keluar atau solusi dari semua kesulitan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan dunia, Allah jamin. Wong kesulitan akhirat saja Allah jamin, apalagi kesulitan dunia. Ya. Kasih jaminan jalan keluar dari setiap kesulitan dunia. Buka surah At-Talaq ayat 2 dan 3. 2 dulu. Lihat potongan ayat terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar untuknya. Jalan keluar nih kalau dibuka tafsirnya dunia akhirat tadi. Masalah-masalah di dunia dibukakan jalan keluar sama Allah. Apalagi masalah akhirat, ya. Kemudian ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat keempatnya ada lagi, wa mayyat, ini ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Terus ayat keempat. Lihat bawah sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan dari semua urusannya yang berat, yang sulit jadi mudah. Yusra. Jadi mudah. Sulit di mata manusia, tapi bagi dirinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumit di mata manusia. Manusia lain melihat ujian hidup kita ini kok rumit sekali ujiannya, ya berat sekali. Tapi bagi kita mudah karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kelimanya tambah lagi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan yukaffir anhu sayyi'ati. Yukaffir anhu sayyi'ati itu kan kalau di sini diartikan menghapus kesalahan-kesalahan hadirin ya. Tapi kadang-kadang Allah mengampuni dosa itu dengan pakai kalimat apa? Yaghfir lahum, pakai ghafaro. Apa bedanya ghafaro sama kaffaro? Kalau
yaghfir itu mengampuni, dihapusin dosanya. Tapi kalau kafaro itu dari kata kafaro yukafiru takfir, artinya menutup. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, kalau ada kesalahan di masa lalunya, Allah akan tutup aib dan kesalahannya dari pandangan manusia. Itu makna yukaffir anhu sayyi'ati. Ya. Jadi kadang-kadang masalah itu timbul karena masalah lama, hadirin. Karena Pak, jejak digital, ya. Kita udah mohon ampun nih sama Allah. Tapi kadang-kadang aib kita ini terbuka 1 2 3. Lah kayak gitu itu, ya. Kalau kita bertakwa sama Allah dikasih jaminan, ditutup aibnya. Jadi sudahlah dicarikan jalan keluar. Yang kedua, Pak, dimudahkan yang sulit. Yang ketiga, dikasih jaminan masalah-masalah yang lalu itu tidak akan dibuka lagi sama Allah. Nah, ini penting nih. Ini jaminan yang kelima ya. Yang keenam, ya, orang yang bertakwa dikasih Allah jaminan surga. Gak hanya selamat dari neraka, dia dikasih janji surga. Surat Maryam ayat 63. Maryam ayat 63. Tidak ada. Oh iya ada. Ya, buka Qur'annya berarti ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, kata Allah. Surga itu, kata Allah, tilkal jannah nurithu min ibadina. Surga itu allati nurithu min ibadina. Surga itu adalah yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami. Tapi ada syaratnya, man kana taqiyya, khusus yang bertakwa, yang taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam ayat 63. Dan jaminan yang ketujuh yang terakhir adalah jaminan kemuliaan dunia akhirat. Kemuliaan dunia dan akhirat. Kita lihat orang-orang bertakwa itu, hidupnya dimuliakan Allah, dunia akhirat. Ya, hati-hati orang di sekitarnya condong kepadanya. Di dunianya dimuliakan, di akhiratnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Dalilnya tadi surah Al-Hujurat ayat 13 yang disebutkan Hatim Al-Asam tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Masyarul hadirin yang memuliakan Allah, itulah alasan-alasan mengapa kita harus mengusahakan takwa. Ya, ada 7 jaminan yang luar biasa untuk orang yang mengusahakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu takwa? Nah, itu kan belum terjawab kan? Apa itu takwa? Karena sudah tidak ada pilihan, hadirin. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak dibersamai Allah. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak dibimbing Allah. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak dapat jaminan bebas dari api neraka. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak pernah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap masalah kita. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak pernah dikasih janji surga dan tidak dikasih kemuliaan dunia akhirat. Maka pilihannya hanya takwa. Lah, takwa itu apa? Gitu kan. Takwa, hadirin dimuliakan Allah, ada banyak definisi yang disebutkan para ulama, tapi kita ambil 3 nih, hadirin. 3 definisi, kemudian nanti kita gabungkan, kita simpulkan. Definisi yang pertama, definisi yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Definisi ini mungkin pernah kita dengar, tapi ini menurut kami ini definisi yang paling simpel. Biar kita ingat, kalau takwa itu ingat ini, gitu ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu pernah duduk-duduk di emperan Masjid Nabawi bersama Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu imam Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab. Dulu khalifah itu adalah imam masjid, imam sholat rawatib. Tapi kalau khalifah itu punya hajat, ada badalnya, ada penggantinya. Dan imam Masjid Nabawi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu, kalau enggak Umar bin Khattab kalau lagi stay di Madinah, tapi kalau beliau sedang berjihad,
Karena Umar bin Khattab ini kan terkenal mujahidin ya. Beliau ini berjihad membebaskan Persia, membuka Baitul Maqdis, sehingga jarang di rumah hadirin. Jarang di Madinah. Jarang di Madinah. Lah yang gantikan itu sahabat mulia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini penulis wahyu di zaman Rasulullah, penghafal Quran. Lah, duduklah mereka berdua di Masjid Nabawi, kemudian Umar ini penasaran. Umar bilang kepada Ubay, "Wahai Ubay, Allah, Rasulullah nyuruh kita bertakwa. Dalam Al-Quran wasiat takwa banyak sekali. Rasulullah juga berkali-kali meminta kita bertakwa ketika beliau dulu masih hidup. Kalau menurutmu takwa itu apa, wahai Ubay?" Ubay ditanya seperti ini, seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang menjaga Al-Quran. Ubay ini berkata begini, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, pernah enggak kamu melewati sebuah jalan? Yang jalan ini gelap gulita, tidak ada cahaya, dan kamu sadar di dalamnya banyak sekali jebakan, banyak sekali onak, duri, binatang buas di dalamnya. Pernah enggak kamu melewati jalan semacam itu?" Ubay kembali bertanya seperti ini karena Ubay yakin Umar pernah melewati jalan seperti itu. Karena Umar ini seorang penjelajah. Ya, jihadnya terbentang dari Persia ke Romawi. Kemudian Umar bilang, "Pernah. Tentu aku pernah melewati tempat yang semacam itu. Gelap, gulita, enggak ada cahaya, banyak ancaman, enggak tahu ada ranjau dari musuh atau enggak." Terus Ubay, "Nah, kalau kamu pernah melewati jalan seperti itu, apa yang kamu lakukan, wahai Amirul Mukminin?" Maka Umar berkata, "Kalau aku melewati jalan seperti itu, maka yang aku lakukan hanya satu." Apa? Berhati-hati. Kata Ubay, "Nah, itulah takwa." Takwa itu berhati-hati. Takwa kalau mau didefinisikan dalam satu kata, ya berhati-hati. Ya. Ini makna yang pertama, menurut Ubay bin Ka'ab. Berhati-hati dalam apa, Ustaz? Dalam segala hal. Berhati-hati dalam bertindak tanduk, berhati-hati dalam bersikap, berpikir, berucap, memberikan pernyataan, berhati-hati dalam berinteraksi, berhati-hati dalam mendidik anak, berhati-hati dalam membangun keluarga, memegang amanah, semuanya. Ya. Kalau seorang itu berhati-hati berarti dia menjaga ketakwaan. Makna yang kedua, makna yang definisi atau makna yang disebutkan oleh hampir seluruh ulama. Takwa itu apa? Takwa itu seluruh ulama hampir sepakat dengan definisi ini, yaitu imtitsalul awamir wajtinabu nawahi. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini definisi yang insya Allah maklum kita tahu semuanya ya. Dari dulu kayaknya guru-guru agama kita mendefinisikan takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Berarti soal apa? Soal kehati-hatian kita pada aturan. Hidup ini kan ada aturannya. Aturannya dari Allah. Aturannya berupa perintah dan larangan. Ya. Ada manual booknya Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya ada perintah, ada larangan. Kalau tidak diperintah, tidak dilarang berarti mubah hukumnya, boleh. Itu baiknya syariat tuh ya. Kalau tidak ada aturannya berarti hukumnya boleh. Ya. Jadi yang hanya diperintahkan itu tidak banyak, yang dilarang itu juga enggak banyak. Banyakan yang boleh. Wa ma yaskutu anha rahmatal lakum ghairu nisyan. Dalam hadis begitu. Dan perkara-perkara yang didiamkan Allah itu bukan karena Allah lupa, tapi itu rahmat untuk kalian. Rahmat untuk hambanya. Berarti apa? Boleh. Ya, maka hukum asli segala sesuatu itu boleh. Sampai ada larangannya. Segala sesuatu itu jadi wajib kalau ada perintahnya. Gitu ya. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi definisi yang kedua Pak, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Sebagian ulama tafsir memberikan definisi yang ketiga. Ba'dul mufassirin rahimahumullah fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 102. Dalam Ali Imran 102 ayatnya kita hafal sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman,
Ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Ketika para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mentafsirkan ayat ini, Ali Imran 102, mereka mengatakan takwa, sebenar-benar takwa itu apa? Sebenar-benar takwa itu satu, ayyuta'a wala yu'sa, taat dan tidak bermaksiat. Dua, yuzkara wala yunsa, mengingat Allah dan tidak lupa sama Allah. Yang ketiga, yushkara wala yukfar, ya, bersyukur tidak kufur. Itu definisi takwa yang ketiga. Apa? Taat tidak maksiat, ingat tidak lupa, syukur tidak kufur. Ya. Taat tidak maksiat itu dalam urusan aturan, ingat tidak lupa itu dalam urusan apa? Dalam urusan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, tauhid kita. Yang ketiga, yushkar wala yukfar, itu syukur tidak kufur itu dalam urusan nikmat. Ya, dalam urusan nikmat. Lah, tiga ini kalau kita simpulkan hadirin, takwa itu berarti harus memenuhi beberapa apa? Komponen. Satu, hati-hati. Dua, taat aturan. Tiga, tahu diri hadirin. Iya kan? Tahu diri kan? Tahu diri itu begini, Allah kasih kita nikmat banyak-banyak. Kadang-kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, Allah kasih cuma-cuma. Maka bentuk sikap tahu diri kita kan apa? Kita harusnya tidak neko-neko. Ya, taat sama aturan Allah. Diperintah apa ya kita kerjakan. Wong kita ini hidup di dunia yang tidak pernah dapat tagihan kontrak. Ya. Iya kan? Kita disuruh dunia pernah dapat tagihan, ayo bayar. Ya. Kamu sudah tinggal di bumiku, bayar setahun sekian. Kan tidak pernah diminta Allah seperti itu. Anggota tubuh kita ini juga tidak pernah diberikan biaya sewa kan. Ayo jantungmu sudah dipakai setahun, bayar dulu sini, notifikasi di WA. Ya, nggak pernah ini. Allah hanya minta kita apa? Allah hanya minta satu saja, takwa kepada Allah. Taat, tidak usah neko-neko. Bahkan di dalam Al-Quran disederhanakan kalimatnya apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada, bayarannya sujud saja sudah. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Ya. Jadi takwa itu kalau boleh dipersingkat dari tiga definisi tadi, satu berhati-hati, dua taat aturan, yang ketiga tahu diri. Tahu diri. Ya. Sudah, tiga kata itu saja dipegang. Hidup di dunia ini harus lebih hati-hati. Karena semuanya dipertanggungjawabkan, dihitung nanti di akhirat. Dua, kalau sudah ada aturannya, pikiran kita itu jangan, wah aturan Islam kok berat ya. Jangan gitu hadirin. Prosentase yang perintah, yang larangan, dan yang boleh itu banyak yang boleh. Banyak banget yang boleh. Kalau ini lingkaran, yang boleh itu 70% hadirin. Ya. Perintah dan larangan itu hanya sekitar 30% saja. Yang lainnya kan mubah hadirin. Ya. Apa Allah atur cara berpakaian kita selain yang penting menutup aurat kalau perempuan longgar pakaiannya dan tidak transparan? Kan enggak. Jangan mau pakai pink, hijau, mejiku, hibiniu boleh hadirin. Ya, al aslu fil libas mubah kata para ulama. Hukum asli pakaian boleh selama aturannya apa? Jangan buka aurat, jangan ketat, jangan transparan. Sudah. Itu saja. Ya. Makanan juga banyak sekali yang boleh kan daripada yang enggak boleh. Yang enggak boleh cuman yang enggak disembelih dengan cara tidak syar'i. Yang enggak boleh apa? Yang ada pengharaman dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikumul maitah wadam walahmul khinzir. Cuman bangkai, darah yang mengalir, saren, kemudian apa? Lahmul khinzir, ya. Binatang apa? Babi. Terus nanti ada tambahan dari hadis yang apa? Bertaring, dengan taringnya itu dia gunakan untuk mencari makan, terus yang bercakar, ya, yang dengan cakarnya itu digunakan untuk memangsa, ya. Kalau ayam masih boleh, coba ayam punya cakar, ya, tapi halal karena tidak digunakan untuk memangsa. Nah kan banyak bolehnya daripada endaknya, ya. Jadi kita harus jadi hamba yang tahu diri, hadirin.
harus jadi hamba yang banyak bersyukur, tahu diri sama pemberian Allah. Nah, sudah ya. Jadi satu, mengapa sudah? Apa itu takwa sudah? Sekarang yang ketiga, how? Bagaimana cara kita mengusahakan takwa? Biar kita ini jadi hamba Allah yang bertakwa terus, itu bagaimana? Satu, jagain sholat. Jagain sholat. Kalau pingin dihitung sama Allah jadi hamba yang bertakwa, jagain sholat 5 waktu. Kalau ada kelebihan harta, keluarkan zakat. Ini parameter utama nih. Kalau mau pingin dihitung sama Allah, jadi hamba yang bertakwa, dikasih 7 privilege tadi, 7 jaminan tadi, sholat 5 waktu jagain. Yang kedua, kalau ada kelebihan harta, mencapai nisab, keluarkan zakat. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Itu semuanya juga dari Allah kok, ya. Keluarkan zakatnya, jujur sama Allah. Ya. Itu satu. Jagain sholat itu bagaimana Ustaz? Jagain sholat itu bukan hanya ngerjain sholat ya ibu-ibu ya. Untuk bab sholat ini para ulama sangat tegas. Bahkan para ulama sampai mengatakan saking tegasnya urusan sholat itu, hadirin dimuliakan Allah, sampai kemudian syariat sholat itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah dipanggil dulu ke Sidratil Muntaha kan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Syariat lain tidak ada yang begitu hadirin. Syariat lain lewat perantara Jibril, lewat ilham wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dalam mimpi, ya, dan dalam kejadian-kejadian penurunan wahyu. Tapi kalau khusus sholat, Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dulu. Ini saking pentingnya syariat sholat. Maka menjaga sholat itu bukan hanya ngerjain sholat hadirin. Mendirikan sholat itu beda dengan mengerjakan sholat. Mendirikan sholat itu kalau bisa di awal waktu, jangan di akhir waktu. Kalau bisa berjamaah, jangan sendirian. Kalau bisa di masjid, jangan di rumah. Kecuali perempuan ya. Kalau perempuan afdal di rumah. Nah, jaga kualitas sholat kita. Sama kalau ada kelebihan harta, jujur sama diri kita dan jujur sama Allah, keluarkan zakatnya. Karena harta, kemarin kita sudah bahas bab harta ya. Harta yang mengendap ke kita itu sifatnya kayak air. Air itu kalau tidak mengalir dia akan merusak ya yang ada di sekitarnya, ya, akan menghabiskan apa yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau tidak keluar untuk zakat, mesti keluar untuk biaya yang lain. Ya, entah anak kita sakit, entah tiba-tiba mobil nabrak, ya, kayak gitu tuh hadirin. Karena apa? Ada yang harus dikeluarkan. Ya, harus ada yang dikeluarkan. Itu satu, ya, jagain sholat, keluarkan zakat. Yang kedua, tutup semua pintu-pintu dosa yang mudah menggelincirkan kita. Kalau pintu-pintu dosa yang kira-kira kita sulit melakukannya, tetap diwaspadai, tapi tidak se-concern yang kedua ini. Yang kedua ini tutup semua pintu dosa yang biasa menggelincirkan kita. Setiap kita punya kebiasaan buruk itu tutup hadirin, kunci. Ya, yang punya kebiasaan marah, tutup pintu marah. Yang punya kebiasaan boros, tutup pintu boros. Yang punya kebiasaan nyinyir, tutup pintu nyinyir. Yang punya kebiasaan ghibah, tutup pintu ghibah. Begitu hadirin. Ya. Kenapa? Karena setan itu tahu pintu favorit kita itu mana. Dan dia akan menggoda lewat situ. Dia tahu betul kelemahan kita di sebelah mana. Dia akan goda terus sampai akhirnya dia satu. Kalau dia sibuk melakukan dosa, yang wajib ditinggalkan. Kalau dia sibuk melakukan dosa lagi, yang sunnah apalagi. Kalau dia sibuk melakukan dosa, dia akan digiring kepada kekafiran. Sampai kafir nanti hadir. Gara-gara pintu dosa yang terbiasa. Tutup semua pintu dosa yang menjadi kebiasaan kita. Yang ketiga, taubat hadirin. Taubat. Setiap hari harus taubat hadirin. Harus kita ulang-ulang taubat ini. Ya, karena kita ini sulit bebas dari dosa, kita mudah tergoda jatuh dalam dosa, berbanyak taubat. Dan mengapa kita harus ulang-ulang taubat? Karena kita tidak tahu matinya kapan hari. Kita khawatir meninggal sebelum kita sempat bertaubat. Ulang-ulang saja taubat. Yang penting ketika bertaubat itu tidak ada keinginan dan tekad untuk mengulangi
dosa. Lah perkara nanti terulang lagi gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Lah gimana lagi wong namanya kita ini makhluk yang lemah. Yang penting tidak ada kesadaran tobat dulu lah besok diulang lagi. Enggak ada kayak gitu ya. Kalau kayak gitu tobatnya saja enggak diterima kan? Ya. Jadi tobat dan punya azam kuat untuk tidak mengulang. Lah perkara nanti jatuh lagi dalam dosa itu tobat lagi. Dan ini satu lagi poin ini hadirin, soal tobat ini. Ibnul Jauzi itu mengingatkan begini. Kalau kita bertobat, jangan terlalu lama menyesali dosa-dosa kita. Karena tobat itu kegagalan setan, menyesali dosa terlalu lama itu keberhasilan setan. Jadi setan belum nyerah. Kalau ada orang tobat itu setan belum nyerah. Setan akan buat, sudahlah sesali dosa-dosamu itu memang buruk, kamu dulu terperosok, kamu ini dulu kelam sekali hidupmu, sesali dulu enggak apa-apa yang agak lama. Akhirnya dia menyesal, dia tidak segera untuk beramal soleh. Dia tidak segera beranjak kepada amalan soleh. Akhirnya waktunya habis untuk menyesali dosa. Itu talbis iblis, perangkap setan. Ya, jadi kalau bertobat, menyesal iya, segera sibukkan diri dalam amalan soleh. Karena kalau terus kita menyesal nanti akhirnya ada rasa apa, Adin? Ada rasa tidak pantas untuk beramal soleh. Ini juga talbis iblis ini, Adin. Ini juga perangkap setan. Wah, saya kayaknya belum pantas pengajian. Saya belum baik. Ya, saya mau memperbaiki diri dulu. Lah memperbaiki diri ya datang ke pengajian. Memperbaiki diri ya sholat. Ya, saya kayaknya belum pantas sholat. Apa Allah akan terima sholat saya? Nah, ini talbis iblis, hati-hati, Adin. Ya. Jadi kalau sudah bertobat, Allah bukakan jalan kita untuk memperbaiki diri dengan amal soleh. Segera beramal soleh. Kemudian yang keempat, hati-hati soal makanan. Karena makanan-makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Sulit diajak takwa nanti hadirin. Hati-hati bab makanan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, saya selalu mention 3 hal ini kalau khusus makanan nih. Hati-hati sama 3. 1, binatang sembelihan, khususnya ayam dan bebek. 2, roti dan kue. Roti dan kue banyak sekali yang dicampuri dengan bahan-bahan yang tidak halal. 3, nasi goreng, bakmi goreng, seafood yang ada minyak angcunya. Minyak angcu haram. Ya, minyak angcu itu minyak haram fatwa MUI. Ya. 1, binatang sembelihan. Kalau jenengan jajan ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, pastikan dari warung rumah makan yang terjamin halal. Minimal ada halal Indonesianya. Ya, badan penjamin halal, ya. Kalau enggak ada Ustaz yang jualan UMKM Ustaz, ya, ngurus begini begitu kan kasihan mereka ribet. Kalau enggak ada, kalau dia bukan yang bisa mengeluarkan atau belum bisa mengusahakan itu, pastikan Anda kenal siapa penjual. Kalau enggak kenal juga Ustadz, kalau pilihannya enggak kenal, pilihannya hanya 2. Kalau kita enggak kenal tuh, kita datang ke sebuah kota, enggak kenal Ustadz, saya enggak ada kenalan di sini. Ya, pilihannya cuma 2. 1, cari makanan lain selain ayam-ayaman dan bebek-bebekan. Pecel lele dulu, pecel lele. Ya. Atau yang kedua apa? Anda berani tanya. Dan pertanyaannya harus sopan, jangan menyinggung, jangan sok-sokan terus akhirnya membuat orang akhirnya antipati kepada Islam. Pertanyaannya jangan langsung Anda menginterogasi penjualnya. Ayo, Bapak muslim atau enggak? Kok istrinya enggak jilbaban, Pak? Ya. Jangan, hadirin. Tanyakan saja dengan satu kalimat. Ini kalimat yang paling sopan. Apa? Mohon maaf, Pak, Bu, ini ayamnya nyembelih sendiri atau enggak? Sudah, itu pertanyaan paling aman. Taunya halal atau haram gimana Ustaz? Dari respon jawabannya. Kalau jawaban penjual membuat kita tenang, lanjutkan. Tapi kalau tidak membuat kita tenang, bayar es tehnya, cari pecel lele. Ya, tadi itu loh ya. Jadi kalau karena ada jawaban yang tidak membuat kita tenang, hadir. Ada jawaban tenang. Dia paham konteks pertanyaan. Oh, ini customer saya tanya begini, ini mesti soal halal haram. Dia akan menjawab berusaha mungkin agar jawabannya memuaskan kan. Oh tenang saja Pak, ini memang saya tidak nyembelih sendiri, saya memang ambil dari sales, tapi sales saya bersertifikasi halal, misalnya begitu. Atau oh tenang saja Pak, ini saya kenal kok saya nyembelih, orangnya sholat gini-gini. Nah, dia paham pertanyaan kita mutmain sama
seorang muslim yang berkata demikian. Tapi kalau jawabannya ngambang hadirin, Anda bingung sendiri sama jawabannya, ya. Ya saya ngambil Pak, wong saya ini jualan ayam nggak sempet ke pasar kok. Ya, dia orangnya datang sendiri. Dan saya juga nggak ngurus, ya, mau dia nyembelihnya gimana, yang penting kan saya jualan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kayak kalau membuat ragu kayak gini nih hadirin, sudah Anda bayar es tehnya hadirin, Anda cari tempat lain. Ini soal ketakwaan hadirin, soal kehati-hatian. Ya, yaitu soal ayam dan bebek. Yang kedua Pak, roti, bakery, kue dan lain sebagainya. Kalau itu adalah brand yang jelas, besar kok tidak bisa mengeluarkan hal Indonesia, itu mencurigakan sekali hadirin. Mencurigakan sekali. Cari yang aman-aman aja hadirin. Opsinya masih terlalu banyak untuk cari yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga, angcu. Minyak angcu ini hadirin, ya, lebih hati-hati. Nasi goreng kok sedep banget, coba perlu di cross check ulang. Lamongan kok sedep banget, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali karena apa? Ini soal halal haram dan ini mempengaruhi ketakwaan di diri. Sebenarnya ya banyak sekali ragam makanan yang harus kita waspadai, tapi tiga ini kadang kita terlena, ya. Maka ini lebih aware lagi, lebih aware. Kemudian yang kelima, mengusahakan takwa itu dengan menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau soleh jangan soleh sendirian. Karena kita butuh banyak kebaikan yang membuat Allah kemudian melabeli kita, oh ini hamba bertakwa. Cara menggandakan kebaikan itu dengan bermanfaat. Dengan memastikan bahwa kita ini tidak soleh sendirian. Orang-orang di sekitar kita juga harus kita ajakin soleh. Dari mulai yang terdekat, al-aqrab fal-aqrab, dari yang dekat dulu saja, ya, dari istri, dari suami, dari anak, dari kerabat, dari saudara, dari orang tua, dari tetangga, circle kita, diajakinlah sekali-kali. Kalau ngaji di tempat ini jangan ngaji sendirian hadirin. Harus punya target. Saya ngaji di tempat ini sudah setahun, tapi saya selalu sendirian. Mulai besok saya harus geret satu orang ngaji ke sini. Saya hampiri dulu enggak apa-apa. Menggandakan kebaikan lebih cepat hadirin. Dengan berusaha bermanfaat untuk orang lain, ya, terutama bab keluarga. Sentral pendidikan nilai dalam suatu bangsa itu keluarga. Jadi kalau kita ingin nilai kita ini naik kelas, dimulai dari keluarga dulu, ya, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi amal soleh hadirin. Coba Anda bayangkan, Anda ngajak satu orang ke sini, ini baru satu kajian ya. Dari mulai dia berangkat dandan, dia mengusahakan waktu, duduk sejenak di sini, memperhatikan ilmu, nyatet huruf per huruf, terus ternyata ada satu kalimat yang membuat dia berubah, dia tularkan kepada suaminya, anaknya, semua kebaikan itu untuk Anda yang mengajak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka baginya kebaikan orang yang tertunjuki satu kebaikan tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, bagaimana mengusahakan takwa? Jangan lupa semua usaha kita ini sia-sia kalau tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya yang keenam, doa, minta ketakwaan. Doanya dulu pernah kita bahas ya di seri hidup sekali lagi, ya, tapi kita ulang enggak apa-apa. Doa minta ketakwaan hati. Doa ini dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa dibaca Rasulullah SAW rutin, dan ini doa dalam banget artinya hadir. Diusahakan, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, diusahakan baca doa ini selepas sholat hadir. Selesai sholat baca doa ini. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha,
berikanlah untuk hatiku takwaha, ketakwaannya. Limpahkanlah untuk hatiku rizki takwa. Jadi ya Allah, jadikan hatiku ini bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, dan bersihkanlah dia atau sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Kadang kita berusaha mensucikan diri sendiri, ya mensucikan hati kita kadang yang enggak terlalu suci gitu ya. Enggak terlalu bersih. Yang sebaik-baik membersihkan dan mensucikan siapa? Allah. Dan bersihkanlah ia ya Allah, bersihkanlah hatiku karena kau sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, kau pemiliknya dan kau penguasanya. Kau yang memiliki hatiku ya Allah, dan kau yang menguasai hatiku. Ya, yang menggenggam hati kita Allah Jalla Jalaluhu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, 6 ini hadirin, kata para ulama, 6 ini usaha kita menjaga takwa. Lah, 6 ini tidak akan mungkin atau mustahil untuk bisa kita usahakan tanpa ilmu hadirin. Tanpa ilmu. Ya. Maka berusaha kita membalut takwa itu dengan ilmu. Ya. Biar kita bisa jagain sholat terus harus dengan ilmu. Ilmu nanti ngingetin lagi kita tentang berita-berita akhirat, tentang balasan-balasan orang yang mengerjakan kebaikan. Ya, biar kita bisa nutup pintu dosa harus dengan ilmu. Biar kita tahu dosa itu ragamnya apa saja. Ya. Biar kita bisa terus bertobat kepada Allah harus ingat Allah. Lah biar ingat Allah harus dengan ilmu. Ya, hati-hati soal bab makanan harus tahu ilmunya. Ya, agar bisa bermanfaat untuk banyak orang harus tahu ilmu. Ya, dan juga doa semacam tadi itu juga kita ketahui kan dengan ilmu. Maka 6-nya harus dijaga dengan 1 yaitu ilmu. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, jalan bahagia yang keempat. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, alamat bahagia atau jalan bahagia yang ke-5 biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya kembalikan Mbak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tapi 2 kali. Ya kan, 1 gagal. Terus beberapa pekan kemudian ada yang semacam itu. Kemudian apa? Diberikan Allah rasa kantuk lagi. Gitu nggih? Paham? Baik, barakallahu fiik. Maju ke depan. Ada mic ini ya, Mbak. Ya, boleh, silakan. Ya, barakallahu fikum. Kalau seseorang punya tabungan di rekeningnya sudah 1 tahun, sudah mencapai nisab. Ini dulu ya. Sudah tahu 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Nisab emas atau uang itu sekarang 85 gram. 1 gram sekarang berapa ribu Ibu? Masya Allah ya, hafal ya. 1, berapa? 4. Baik, kalau 1,4 berarti nisabnya 119 juta. Jadi hartanya yang mengendap di rekening selama 1 tahun, hitungan bulan Hijriah ya, bulan tahun Hijriah, 119 juta. Misalnya Anda punya uang 200 juta gitu aja.
Nah kalau sudah 200 juta berarti sudah mencapai nisab. 200 juta itu sudah mengendap 1 tahun. Misalnya dari 1 Ramadan ke 1 Ramadan. Saya niat nabung ini untuk beli rumah ya Ustaz. Ya. Kalau masih niat belum terwujud berarti dihitung sebagai harta kekayaan. Harta kalau uang tunai itu dikiaskan seperti emas. Berarti tetap keluar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 200 juta dikali 2,5%. Berapa hadirin? Berapa? 200 juta, 5 juta. Ya, jadi keluar zakat 5 juta per 200 juta. Gitu nggih. Lah nanti kalau ditabung lagi Ustaz jadi 400 juta alhamdulillah tahun kedua. Ya minus 5 juta tadi ya, berarti 395 juta Ustaz uang saya alhamdulillah tahun kedua. Ya, sudah cukup untuk beli rumah. Ya. Sudah cukup untuk beli rumah. Di tahun kedua sampai nisab, tapi untuk beli rumah akhirnya saya belikan rumah pas 1 Ramadan lagi sampai haul sudah wujud rumah Ustaz. Nah, apakah rumah saya dizakati? Tidak. Ya, karena rumah itu barang yang dipakai ya. Kecuali kalau kita niatkan beli rumahnya untuk kita jual. Nanti kena zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu ya berarti nilai rumah itu nanti plus labanya ketika laku dan sudah selama 1 tahun. Kalau rumah 395 juta tadi kok dijual 2 bulan baru beli kemudian kok laku, ya berarti tidak keluar zakat perdagangan, tapi nanti hasil lakunya itu dihitung selama setahun. Jadi zakat emas lagi, zakat uang lagi, gitu ya. Hadirin, ada tambahan? Sudah terlanjur beli rumah, tanah, oh ya, tanah rumah sama saja ya. Kalau belinya setelah 1 haul, 1 tahun, wajib zakat. Jadi misalnya, wah sudah kadung beli ya Ustaz, misalnya 200 juta tadi. Ya sudah, Anda keluarkan uang tabungan yang lain 5 juta atau kalau tidak ada Ustaz, ya cari 5 juta. Anda punya tanggungan 5 juta ya untuk keluarkan zakat yang kemarin. Tapi kalau belinya belum 1 haul, 200 jutanya dibelikan di bulan ke-11 ya, maka tidak wajib zakat. Ya. Ya. Zakati dulu. Iya, 5 juta tadi. Gitu nggih? Paham, Ibu? Baik, barakallahu fikum. Iya, silakan. Iya. Boleh ke luar negeri, ada syaratnya dari para ulama. 1, Anda bisa menjaga kewajiban Anda sebagai muslim. 2, Anda bisa memastikan bahwa Islam di sana tidak dihinakan. Kalau di sana Islam dihinakan, kemudian Anda ada di sana dan Anda tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar, ya nanti kita jadi orang yang hanya diam ketika Islam dihinakan. Jadi datang ke negeri yang satu, Anda bisa menjalankan syariat, minimal kewajiban fardu ain bagi seorang muslim. Yang kedua itu, yang ketiga ya ambil kebutuhan seperlunya. Setelah itu Anda pulang. Ya, kalau belajar, waktu belajarnya ya dapat beasiswa 2 tahun, ya sudah 2 tahun selesaikan. Setelah itu pulang. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, ini ada jamaah kita hadirin, karyawan dari seorang jamaah kajian Humaira saat ini mengalami koma karena kecelakaan di tanggal 13 November kemarin. Nama yang bersangkutan Ananda Rizky Meliana Saputra. Ya, kita doakan kepada Allah semoga beliau mendapatkan kesabaran yang berlimpah, diangkat sakitnya, dijadikan sakitnya penghapus
dosa-dosa dan kesalahan. Ya, kita doakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta syafi isfi Rizki Meliana Saputra syifaan ajilan syifaan la yughadir saqamah. Ya. Laba satahurun insyaallah. Tayyib, barakallahu fikum. Cukup ya, saya kira. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di luar forum atau di tempat yang lain. Barakallahu fik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, di luar ada stand pondok pesantren kami, Akademi Al-Quran FKM, dan bagi jamaah yang ingin ikut andil dalam penyebaran Islam dan Al-Quran di Indonesia, pondok pesantren kami, pondok pesantren yang outputnya adalah da'i dan imam masjid. Jadi kami tempa menjadi da'i dan imam masjid, lulusan SMA, ya. Dan di situ kemudian alhamdulillah seluruh dari angkatan pertama sampai 10 sudah jalan 10 tahun ini semuanya free, beasiswa 100% dari jamaah dari umat untuk umat oleh umat. Dan mulai tahun ini kuotanya kita naikkan, kita produksi dai lebih banyak, yang dari awalnya 20 dai sekarang 30 dai. Ya, semoga kebermanfaatnya lebih meluas. Nah, karena itu kami masih membuka peluang untuk membiayai 10 dai-nya. Nanti siapapun yang diberi kelonggaran harta oleh Allah boleh mampir ke stand kami di luar. Ya, di situ nanti akan dijelaskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.